Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semuanya jumpa lagi bersama saya di Keanu Indonesia Channel. Dan kali ini nih kan, kebetulan ada pertanyaan nih tadi pagi dari pelanggan saya bertanya, bagaimana cara memulai merawat tanaman hias. Jadi kebetulan saya punya pelanggan baru dan beliau ini baru belajar mengenal tanaman hias. Jadi untuk merawat tanaman hias kita tidak hanya sekedar langsung mengambil keputusan untuk merawat sebuah tanaman hias. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita akan merawat tanaman hias. Dan pada kesempatan kali ini saya mencoba berbagi sedikit tips tentang bagaimana cara memulai merawat tanaman hias. Namun sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Keanu Indonesia ini. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Silahkan bantu share bila dirasa konten ini bermanfaat buat kalian semua. Dan kita lanjut nih ke bahasan kita kali ini, cara memulai merawat tanaman hias. Merawat tanaman hias merupakan salah satu hal yang memiliki kesenangan tersendiri nih. Terutama buat teman-teman yang kemarin waktu lagi in-innya, lagi hot-hotnya nih, para pecinta tanaman hias, banyak sekali teman-teman yang berusaha untuk ikut-ikutan tren merawat tanaman hias. Tapi di antara teman-teman itu ada yang berhasil menjadi pecinta tanaman hias, ada juga yang karena tren malah menjadi korban. Nah, gimana korbannya? Salah satunya dana habis, tanaman tidak terawat, dan akhirnya kalau dihitung mungkin dihitung rugi. Walau sebetulnya merawat tanaman hias itu tidak bisa dihitung untung atau rugi, karena merawat tanaman hias itu merupakan salah satu hobi. Kecuali kalau kita memang dijadikan tanaman hias itu sebagai ladang bisnis, tentunya harus ada perhitungan untung dan rugi. Dan saat kita memutuskan untuk memulai merawat tanaman hias, maka banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Salah satu diantaranya adalah yang pertama, kita harus lihat dulu kemampuan kita. Jadi sebelum kita merawat tanaman hias, kita lihat dulu kemampuan kita. Kemampuan kita itu meliputi apa? Satu, biaya. Karena untuk membeli tanaman hias tentunya membutuhkan biaya. Kecuali kalau tanaman hiasnya kita cukup minta aja dari teman-teman, atau ngambil dari tetangga, atau dengan melakukan cara-cara yang gratis. Nah, apabila kita mau membeli tanaman hias, mau nggak mau kita harus lihat dulu kemampuan biaya kita seperti apa. Setelah kita mampu membeli satu tanaman hias, maka yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah iklim. Jadi di mana tempat kita tinggal, iklimnya seperti apa, maka kita bisa menentukan tanaman apa yang cocok di iklim tempat kita tinggal. Contoh mudahnya, untuk teman-teman yang berada di iklim sejuk atau dingin, kurang pas kalau teman-teman membeli anakan aglonema. Kenapa? Aglonema itu paling cocok di tempat yang udaranya justru tidak dingin atau panas malah. Di tempat yang panas aglonema bisa tumbuh subur dan maksimal, sedangkan di tempat dingin sebaliknya. Nah, setelah kita memperhitungkan kemampuan biaya, kita menentukan tanaman apa yang akan kita rawat atau pelihara, dan selanjutnya yang ketiga adalah kita cari ilmunya. Sebetulnya untuk cari ilmunya ini bisa dilakukan, seharusnya dilakukan di awal. Tapi kalau misalkan kita memang udah terlanjur hobi, silakan beli dulu baru kita cari ilmunya. Ilmu apa? Misalkan kita merawat anthurium, maka kita coba cari ilmu anthurium. Bagaimana cara merawat anthurium yang baik, bagaimana media tanam yang baik untuk anthurium, dan juga bagaimana cara pemeliharaan anthurium itu sendiri. Nah, untuk ilmu ini bisa didapat dari mana? Kita bisa dapat dari YouTube, kita bisa dapat dari hasil ngobrol atau komunikasi dengan para pecinta tanaman hias yang lain, atau juga kita bisa baca dari buku-buku nih, buku-buku tentang pemeliharaan tanaman hias juga banyak. Silahkan dan cari ilmu sebanyak mungkin. Oke, setelah kita nih punya biaya untuk membeli
tanamannya. Terus kita bisa menentukan tanaman apa yang akan kita beli dan tentunya disesuaikan dengan biaya yang kita punya. Terus yang terakhir tadi kita cari ilmu tentang tanaman yang kita beli. Tahapan yang keempat adalah perawatan. Nah ini yang sering jadi permasalahan di antara teman-teman nih, para pecinta tanaman hias adalah saat perawatan. Di saat tahap perawatan ini, teman-teman banyak yang gagal saat merawat tanaman hias. Seperti diantaranya banyak permasalahan yang dihadapi, dari mulai masalah penyakit tanaman, salah perawatan, salah penempatan, salah juga dalam biasanya yang paling sering banget terjadi nih, salah dalam penyiraman terutama. Saat perawatan ini kita harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya satu, kita harus tahu nih di tempat mana kita menyimpan tanaman hias yang kita miliki. Jadi perhatikan dulu di mana tempat yang akan kita jadikan penyimpanan tanaman hias kita. Nah, setelah itu kita telaah dan kita cek apakah tanaman hias kita itu cocok ditempatkan di tempat tersebut. Terutama biasanya jadi perhitungan adalah tanaman-tanaman tertentu membutuhkan sinar matahari dengan jumlah yang tertentu pula. Nah itu kenapa tadi saya sampaikan di awal bahwa kita juga harus belajar tentang tanaman hias itu. Salah penempatan. Terus yang kedua, masalah media. Kadang di saat perawatan itu kita tidak memperhatikan media, karena sebetulnya kita pun harus memperhatikan media tanam. Kenapa media tanam itu harus diperhatikan? Karena tiap tanaman punya kebutuhan atau kecocokan atas media tanam tertentu. Itu yang kedua, tempat media tanam. Yang ketiganya, perawatan meliputi penyiraman. Nah ini yang jadi permasalahan nih. Banyak sekali langganan saya yang sering mengeluh karena permasalahan di penyiraman. Kadang-kadang teman-teman saat mau memulai memelihara tanaman hias itu senang banget nyiram. Sebetulnya untuk penyiraman sendiri kita harus dilakukan sesuai dengan karakter tanaman itu dan juga kebutuhan air dari tanaman tersebut. Jadi kita mau tidak mau harus punya ilmunya. Misalkan kita punya jenis-jenis sekulen atau kaktus. Sekulen atau kaktus sendiri tidak membutuhkan air sebanyak tanaman yang lainnya. Kenapa? Penyiramannya pun cukup dilakukan bisa jadi cuma seminggu sekali atau 3 hari sekali, tergantung dari di mana tempat Anda tinggal. Jadi selain penyiraman, permasalahan yang sering terjadi juga masalah penyakit. Nah, jadi tiap tanaman kadang-kadang akan mengalami serangan penyakit baik internal maupun eksternal. Nah, salah satu penyakit yang sering terjadi pada tanaman hias tertentu adalah penyakit kutu, dari mulai kutu putih sampai ke kutu merah, bahkan ada juga kutu akar. Gitu. Nah, teman-teman harus tahu juga bagaimana cara menangani penyakit-penyakit yang menyerang tanaman hias yang teman-teman miliki. Jadi mau nggak mau kita belajar juga. Nah, kita harus pandai melihat jenis tanaman hiasnya, mengetahui karakternya, dan juga harus punya ilmu untuk merawat tanaman hias itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah masalah waktu. Jadi perhatikan nih, kita punya waktu atau tidak untuk merawat tanaman hias yang kita miliki. Dan jangan sampai nih waktu kita tersita hanya untuk mengurus tanaman hias, kecuali memang bisnis kita di tanaman hias. Dan jangan sampai juga kita terlena waktu hanya untuk mengurus tanaman hias, sedangkan kita melupakan tugas-tugas kita yang lain. Dan yang selanjutnya setelah waktu adalah tempat. Jadi kan sebelum kita merawat tanaman hias, kita pastikan bahwa ada tempat yang cukup untuk menyimpan tanaman hias tersebut. Karena kebanyakan nih sekarang tempat dipaksakan, jadi tanaman hias itu bisa sampai disimpan di tiap penjuru ruangan, sedangkan ruangannya tidak memadai. Yang ada nanti bukannya indah, malah berbahaya nih untuk kesehatan.
terutama pada malam hari, karena pada malam hari itu sebagian besar tanaman itu menyerap oksigen. Dan kalau itu sudah terjadi, yang ada nih bukannya keindahan lagi, malah masalah baru nanti. Jadi siapkan tempat cukup untuk tanaman hias yang akan kita rawat, atau sesuaikan tanaman hias dengan ketersediaan tempat yang ada. Dan yang paling utama nih guys, yang paling terakhir banget nih di antara hal-hal penting sebelumnya tadi adalah masalah hati. Jadi kadang-kadang kita merawat tanaman hias itu hanya karena ikutan tren, atau karena kita punya ambisi untuk memiliki tanaman hias yang lebih dari teman-teman yang lain, tanpa mempedulikan perawatan, tanpa mempedulikan pola rawatannya dan lain-lain. Dan yang paling penting nih yang terakhir, rawat dengan hati. Sehebat apapun tanaman hias yang kita miliki, semahal apapun tanaman hias yang kita miliki, sehebat apapun pula perawatan yang kita lakukan untuk tanaman hias tersebut, kalau tidak dilakukan dari hati, hasilnya tidak akan maksimal. Beda halnya dengan melakukan perawatan tanaman hias dengan hati, dengan alat sederhana, bahan sederhana, dan juga biaya yang sederhana. Tanaman hias yang kita miliki bisa tumbuh dengan maksimal dan sangat memuaskan. Oke guys, itu tadi sedikit tips tentang bagaimana cara memulai kita untuk merawat tanaman hias. Jadi mudah-mudahan tips sederhana ini bermanfaat buat kalian semuanya, terutama buat teman-teman yang baru belajar memelihara tanaman hias. Oke guys, jumpa lagi bersama saya di lain waktu dalam channel yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.